ada pengantara kecuali Yesus. Tapi banyak orang yang mengakui pada saat ini, ada gereja yang mengakui bahwa mereka sanggup mengampuni orang. Ini adalah kesombongan manusia yang menganggap dirinya Tuhan. Dia mengaku dirinya Allah. Itu adalah hujat terhadap Allah. Karena hanya Allah sendirilah yang dapat disembah. Yesus satu-satunya perantaraan kita. Yesus satu-satunya perantaraan kita. Ibrani 8 ayat 1-2 mengatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi kita lihat di sini, kita memiliki imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, melayani ibadah di tempat kudus. Imam besar yang berada di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Terus ada kata kunci lainnya, di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kenapa? Kata ini sangat penting bagi kita, bahwa kita mempunyai imam besar, yang imam besar itu bukan imam besar yang di dunia ini, tapi imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Dia melayani di tempat kudus yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kenapa ditekankan didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia? Nanti kita akan lihat. Karena ini sangat berhubungan, ayat ini sangat berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat ini, dan pelajaran sekolah sahabat kita sangat menekankan itu. Poin pertama adalah, berhubungan dengan itu, ada satu penekanan yang sangat penting yang harus diingat dari awal. Tadi, imam besar itu di sebelah kanan Allah, dan sebelah kanan tahta Allah yang maha besar. Terus yang kedua, dia melayani di bait suci yang dibangun oleh Allah, bukan dibangun oleh tangan manusia. Oke? Siapakah imam besar itu? Imam besar itu adalah Yesus yang adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 1-2 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1-2. Jadi, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia adalah Allah. Selanjutnya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yang adalah firman yang adalah Allah itu sendiri. Dia yang menjadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Terus, tanpa Dia tidak ada yang jadi. Dia adalah terang. Dan Dia di dalam hidupnya ada terang, dan Dia adalah terang manusia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau kita ini penjelasan di awal menekankan bahwa Allah, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, Dia adalah apa? Seperti ayat inti tema yang saya angkat, bahwa Yesus satu-satunya adalah apa? Perantara kita. Karena Dia adalah anak Allah dan adalah juru selamat kita. Seperti lagu kita katakan, Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia menjadi manusia. Firman menjadi manusia.
Yesus adalah imam besar kita. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Sekali ditekankan lagi, Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yesus adalah anak Allah. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah apa? Imam besar, dan dia adalah imam besar yang telah merasakan kelemahan kita, tapi pada saat ia dicobai tidak berbuat dosa. Bedanya dengan kita, dia tidak berbuat dosa. Di dalam Ibrani 7 ayat 22 sampai 25, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Karena apa? Karena ia sanggup, dia adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, karena ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Sebab hidup senantiasa untuk menjadikan pengantara mereka. Jadi, Yesus adalah jaminan yang kuat. Karena ia sanggup menyelamatkan kita. Dia sudah mati dan bangkit. Dia sekarang menjadi pengantara kita. Satu-satunya pengantara. Tidak ada orang lain. Tidak ada seorang pun pendeta, seorang pemimpin gereja, pemimpin agama yang dapat menjadi pengantara. Kenapa? Karena kita adalah sesama manusia yang telah jatuh dalam kedosaan kita. Jadi kita tidak sanggup mengampuni orang lain punya dosa. Kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang lain. Tapi Yesus sanggup. Yesus adalah jaminan. Karena dia tadi, seperti saya katakan dari awal, dia adalah firman, yang adalah Allah, menjadi manusia, dan jaminan, dia telah mati dan bangkit, dan menjadi jaminan bagi kita. Ia sanggup menyelamatkan kita. Hanya dia yang dapat menjadi pengantara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ibrani 7:7. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Imam-imam besar sebelum Yesus menjadi imam besar di sorga. Imam-imam besar yang lain apa? Dia harus korbankan sebuah korban untuk dirinya sendiri, baru untuk dosa umatnya. Tapi Yesus tidak perlu melakukan itu. Yang dia lakukan hanya satu kali untuk selama-lamanya. Untuk dosanya? Tidak. Untuk dosa kita semua. Yang apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Dirinya korban. Dirinya yang menjadi korban. Yesus layak menjadi imam besar karena dia sudah menjadi korban. Dan kalau kita mengetahui semua apa yang terjadi dalam bilik suci dan bilik mas suci, itu semua adalah pekerjaan Yesus untuk saya dan saudara. Di bilik suci, Yesus sebagai korban. Di bilik mas suci, Yesus sebagai apa? Sebagai pengantara. Karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari datang,
menghampiri tahta kasih karunia. Tidak ada perlu. Aduh, kalau mau berdoa harus datang ke pendeta dulu, atau pendeta Tulus, pendeta Rantung. Tidak. Setiap saat kita membutuhkan Yesus, kita langsung berdoa. Khotbah pendeta Stephen Rantung mengatakan, Yesus sudah tanda tangan. Tinggal datang pada dia. Atas namanya. Yesus sudah tanda tangan. Mari. Mari menghadap penuh menghampiri tahta kasih karunia. Tidak perlu ada pengantara yang lain. Karena Yesus adalah pengantara kita. Dialah imam besar sesungguhnya. Imam besar yang sudah mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Tidak perlu ada orang lain. Nah, kalau begitu, kita sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah imam besar kita. Menarik. Berhubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita adalah menghujat Allah. Di dalam Lukas 5 ayat 20-21 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka berkata, ya, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dari awal katakan, saya sudah katakan, bahwa apakah Yesus menghujat Allah? Tidak, karena dia adalah oknum, salah satu Trinitas. Dia adalah salah satu Trinitas kealahan. Dia adalah Allah. Dia tidak menghujat Allah. Dia adalah salah satu oknum kealahan. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pada saat itu, apakah Yesus berdosa? Tidak. Karena dia adalah penebus itu sendiri. Kita sudah lihat latar belakangnya. Siapa dia? Dan saat ini, hanya melalui dia, hanya melalui Yesus, kita dapat memperoleh apa? Penebusan. Hanya melalui Yesus. Nah, kalau begitu, kenapa ayat ini saya bawa? Karena ini sangat berhubungan dengan oknum yang lain yang mengaku sama seperti Allah. Dalam ajaran gereja Katolik, indulgensi adalah penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah mendapat ampunan. Pada praktiknya, indulgensi berhubungan erat dengan daya guna pengampunan dosa dari sakramen tobat. Menurut katekismus gereja Katolik, hanya umat beriman yang benar-benar siap menerimanya, sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dengan jelas, yang dapat memperoleh indulgensi dengan bantuan gereja. Sebagaimana dijelaskan di atas, indulgensi bukan penghapusan atau pengampunan dosa, atau indulgensi tidak menghapuskan hukuman siksa dosa karena dosa yang belum mendapatkan pengampunan. Lihat, menariknya, pengampunan itu dapat diperoleh dengan bantuan gereja. Siapakah gereja sehingga mampu mengatakan dapat mengampuni orang lain? Sakramen pengakuan dosa sering disebut juga
sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik, disebut juga misteri dalam gereja Timur, di mana penerimanya memperoleh belas kasihan Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesalinya. Melalui sakramen ini mereka juga sekaligus didamaikan dengan gereja. Didamaikan dengan gereja, bukan didamaikan dengan Allah yang telah mereka lukai karena dosa-dosa mereka. Jadi dosa itu melukai gereja, bukan melukai Allah. Dengan menerima sakramen rekonsiliasi, penitian dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang diperbuat setelah pembaptisan. Karena sakramen baptis tidak membebaskan seseorang dari kecenderungan berbuat dosa. Menarik. Gereja didamaikan dengan gereja, bukan didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah. Lebih menarik lagi. Santo Ambrosius mengatakan bahwa dosa diampuni melalui Roh Kudus, namun manusia memakai para pelayan Tuhan atau imam untuk mengampuni dosa. Para pelayan Tuhan tersebut tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengampuni dosa bukan atas nama mereka, tetapi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka meminta dan Tuhan memberikannya. Menarik sekali. Seperti yang saya katakan dari awal. Tidak ada pengantara kecuali Yesus. Tapi banyak orang yang mengakui pada saat ini. Ada gereja yang mengakui bahwa mereka sanggup mengampuni orang. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni. Mengampuni. Hanya Yesus jadi pengantara. Tidak ada yang lain. Bila kita berdosa, kita datang pada Tuhan, minta ampun saat ini. Yesus akan segera mengampuni. Tidak perlu perantara. Oh, pendeta, imam, atau apapun. Pemimpin gereja sekalipun tidak bisa mengampuni Anda. Tidak. Hanya Yesus. Firman Alkitab mengatakan, hanya Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada orang lain. Kitab Hukum Kanonikan 992 menyatakan bahwa melalui kewenangannya, gereja sebagai pelayan keselamatan memberikan indulgensi yang adalah harta kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus. Harta kekayaan gereja tersebut adalah kelimpahan jasa dan penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, ditambah dengan kebajikan dan doa yang dilakukan orang-orang kudus. Kanon 994 menuliskan bahwa setiap orang dapat memperoleh indulgensi bagi dirinya sendiri, atau dapat juga mempersembahkan bagi orang-orang tertentu yang telah meninggal dunia, agar mereka dapat segera masuk dalam kebahagiaan abadi. Tetapi indulgensi tidak dapat dipersembahkan bagi orang lain yang masih hidup di dunia ini. Menarik. Kita dapat menjadi apa? Perantara bagi orang yang sudah meninggal. Oh. Kita dapat jadi perantara bagi orang yang sudah meninggal. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian. Setiap orang, setiap pribadi bertanggung jawab atas dirinya kepada Allah. Setiap keselamatan, setiap pribadi adalah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap Allah. Tapi kita lihat di sini bagaimana gereja mengambil alih tanggung jawab Kristus. Apakah benar Kristus telah memberikan tanggung jawab pengampunan kepada gereja? Tidak. Tidak pernah. Yesus sendirilah yang bertugas saat ini menjadi apa?
menjadi imam besar kita. Tidak ada imam besar yang lain. Pada abad ke-16, ketika Paus Leo X memulai proyek pembangunan kembali Basilika Santo Petrus di Roma, gereja membutuhkan dana yang besar. Dikatakan bahwa Paus Leo ke-10 mengutus Johann Tetzel untuk memasarkan surat indulgensi kepada umat agar mereka menyumbang dana untuk pembangunan Basilika. Diperjualbelikan surat penghapusan dosa. Wow. Jika Anda berbuat dosa, kasih uang, sumbang. Apakah benar begitu? Tuhan, apakah benar gereja dapat mengampuni dosa? Apakah layak gereja menjual kasih karunia yang begitu murah yang Tuhan telah berikan? Tuhan memberikannya free. Dia hanya minta datang dan percaya dan bertobat. Panggilan tadi malam adalah kembali, pulang. Dia tidak minta duit Anda. Yesus tidak membutuhkan uang kita. Dia adalah pemilik dunia ini. Dia minta saya dan saudara pulang. Bekerja untuk dia. Bertobat. Bukan untuk dijual belikan. Rahmat Allah yang begitu besar. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang Yahudi, itu bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Hujat yang lain adalah, jika manusia menyamakan dirinya dengan Allah, selain mengampuni dosa, dan juga menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus apakah dia membuat hujat kepada Allah? Tidak, karena dia adalah oknum dari kealahan itu sendiri. Tapi ada yang merasa dirinya sama dengan Allah. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita katakan, Paus sangat bermartabat dan sangat diagungkan, sehingga dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah di bumi. Lucius Ferraris Papa, artikel 2 dalam bukunya Prompta Bibliotheca, tahun 1763 jilid 6 halaman 25-29. Dia adalah apa? Allah di bumi. Ada yang merasa dirinya adalah Allah. Paus Leo ke-13 mengatakan, kami para paus memegang di bumi ini posisi Allah yang Maha Kuasa. Jadi, Paus Leo mengatakan apa? Kami adalah Allah. Benarkah itu? Tidak. Hanya Allah yang Alkitab katakan Allah, itulah Allah. Jadi siapa yang mengaku bahwa dia Allah? Di dalam Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, apa yang dikatakan? Siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Naga itu jatuh dari sorga karena dia mau jadi Allah. Dan di dunia ini dia salurkan hal yang sama supaya menyatakan dirinya adalah Allah. Trinitas palsu itu. Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ini adalah pernyataan dari apa?
penyembah binatang itu. Pernyataan ini adalah hampir sama dengan apa yang di dalam Keluaran 15 ayat 11. Katakan, siapa seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapa seperti engkau mulia karena kekudusan, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Hanya Yesus Kristus Tuhan kita yang layak disembah. Tidak ada seperti dia. Dia adalah firman. Firman yang adalah Allah. Firman yang adalah terang bagi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Hanya dia. Mazmur 66 ayat 33 sampai mengatakan, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Jika di Wahyu 13 ayat 4 mengatakan, siapa yang sama seperti binatang itu? Tidak ada binatang itu, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, Raja segala semesta. Kenapa? Karena dia yang dapat membuat keajaiban. Siapa yang dapat berperang dengan binatang ini? Jawabannya hanya Tuhan yang dapat dikatakan siapa yang dapat berperang dengan dia. Karena apa? Karena apa? Hanya Tuhan. Tidak ada yang bisa seperti Tuhan. Ini adalah kesombongan manusia yang menganggap dirinya Tuhan. Dan itulah hujat kepada Allah. Bila dia mengampuni dosa, yang hanya boleh mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Jika dia mengaku dirinya Allah, itu adalah hujat terhadap Allah. Karena hanya Allah sendirilah yang dapat disembah. Dalam Wahyu 13 ayat 5, binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ada batasannya. Kesombongan dan hujat. Hujat adalah bila kita mengampuni dosa orang lain. Jika orang bersalah terhadap kita boleh ampuni, tapi bukan kita yang mengampuni dosanya. Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosanya. Karena dia adalah apa? Juru selamat itu sendiri. Hanya Yesuslah juru selamat kita. Tidak ada pengantara yang lain. Tidak ada. Tidak ada yang dapat mengantarai saya dan saudara. Kecuali apa? Yesus Kristus. Jika ada masalah, jika engkau memiliki dosa yang masih tersembunyi, datang kepada Yesus. Maka dia akan mengampuni. Tidak perlu datang kepada pendeta untuk meminta ampun. Datang kepada Kristus. Siapa kami? Siapa saya? Saya hanyalah manusia seperti saudara. Saya juga dapat jatuh dalam dosa. Saudara pun dapat jatuh dalam dosa. Kita adalah manusia, bukan Allah. Jadi pada saat kita sama-sama jatuh dalam dosa, datang kepada Yesus dan minta ampun. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Tidak ada yang dapat menjadi pengantara kita kecuali Yesus Kristus.